من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ya, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Terakhir kita membahas terkait dengan zakatul fitr, ya, atau zakat fitrah, dan alhamdulillah kita telah selesai ya. Sekarang kita masuk ke pasal yang baru, yaitu tentang menunaikan zakat atau juga pendistribusian zakat. Faslun fi ada'iz zakati. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Faslun fi ada'iz zakati. Yajibu ada'uha ay az-zakati wa in kana 'alaihi daynun mustaghriqun halun lillahi aw li adami fala yamna'u ad-daynu wujub az-zakati fil azhar fawran walau fi mali sabiyyin wa majnun lihajatil mustahiqina ilaiha bitamakkunin minal ada. Wajib membayar zakat wa in kana alaihi dainun mustaghriq, walaupun dia memiliki beban hutang, ya, walaupun dia memiliki beban hutang mustaghriq yang nilai hutang dia itu melebihi, ya, aset, ya, melebihi aset dia, ya. Halun, ya, yang harus segera dibayarkan lillahi, baik itu hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, misalkan kafarat, ya, ataupun yang lainnya, au li adamiyin, atau hutang terhadap manusia. Fala yamna'ud dainu wujub zakati fil azhar, maka tidak menghalangi, ya, beban hutang itu terkait dengan kewajiban zakat, ya, menurut pendapat yang azhar. Jadi ketika kita punya aset, ya, aset lancar, ya, maksudnya, harta yang harus diwajibkan zakat, yang diwajibkan zakat, dan tapi di sisi lain kita punya hutang, ya, kepada orang lain, baik kepada orang lain ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun itu juga hutangnya hal, ya, halun, atau segera dibayarkan, sudah jatuh tempo, gitu, ya, maka di sini wajib untuk dibayarkan. Berarti di sini ada dua pendapat, ya. Ada dua pendapat terkait dengan bahkan bukan hanya dua pendapat, ya. Ada tiga pendapat di sini. Ada tiga pendapat. Yang pertama la yamna, ya, tidak menghalangi. Yang kedua menghalangi, ya. Jadi ketika dia punya hutang, baik itu kepada orang lain ataupun pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kafarat, ya. Kafarat atau nazar, ya, dan yang lainnya. Nah, itu tidak menghalangi menurut pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, dibedakan antara mal batin sama mal zahir. Mal batin atau harta yang tidak terekspos, ya. Yang biasanya harta yang tidak terekspos itu kan uang atau barang dagangan, ya.
Nah, ini kan biasanya hanya diketahui oleh pemiliknya saja. Tapi yang terekspos, yang bisa dilihat oleh orang lain atau yang bisa dilihat oleh dalam tanda kutip pemerintah ya, yaitu hewan ternak ya, kemudian perkebunan dan pertanian ya. Jadi ada dua ya, ulama membagikan harta itu menjadi dua, yaitu mal batin sama mal zahir. Mal batin atau harta yang tidak diketahui itu seperti emas perak atau uang atau tadi barang dagangan ya. Kemudian yang mal zahir atau harta yang nampak itu adalah hewan ternak, zuru' atau perkebunan, simar dan zuru' pertanian dan simar perkebunan atau buah-buahan. Walaupun kalau kondisi zaman sekarang ya semuanya bisa dilacak ya. Semuanya bisa dilacak ketika memang ada transaksi banknya di situ. Tapi kalau zaman dahulu ya ulama membagikan seperti itu, ada mal batin, ada mal zahir ya. Fala yamna'u dainu wujub zakati fil athar. Ya, ini menurut pandangan pertama, jadi hutang tidak menghalangi kewajiban zakat ya. Fauran, yaitu secara segera ya, secara segera. Walau fi mali sobiyin wa majnun, walaupun pada hartanya anak kecil ataupun orang gila ya. Kalau di mazhab Syafi'i kan kewajiban itu ya, kewajiban zakat itu bukan hanya terbatas pada yang hartanya mukallaf saja ya, karena kewajibannya itu bukan kepada perorangan tapi kepada harta ya. Jadi ketika harta siapapun ya, baik mukallaf atau enggak mukallaf, maka dia wajib dikenakan zakat ya, ketika dia sudah tercapai syarat-syaratnya. Nah, di sini termasuk harta anak kecil dan juga orang gila ya. Lihajatil mustahiqina ilaiha, karena kenapa harus dibayarkan segera? Karena lihajatil mustahiqina ilaiha, karena ada kebutuhan orang yang berhak untuk menerimanya ya, menerima zakat tersebut. Nah, kapan wajibnya dibayarkan secara segera? Bitamakunin minal ada ya, bitamakunin minal ada, ketika sudah ada ya kemampuan ya untuk membayarkan. Nah, nanti ada kategorinya ya. Kapan dikatakan mampu ya, mampu untuk membayarkan zakat, atau kapan dikatakan tamakun ya, kapan dikatakan tamakun. Bukan hanya sekedar ada hartanya, bukan sekedar hartanya itu sudah mencapai nisab atau sudah haul saja ya, tapi ada syarat yang lain juga. Walaupun secara umum harta harus mencapai nisab dan juga sudah sudah mencapai haul ya, sudah 1 haul atau 1 tahun ya dalam penanggalan hijriah. Fa in akharaha athima. Nah, kalau diakhirkan ya, tidak dibayarkan langsung, maka dia athima, dia berdosa. Wa dhamina, dan dia wajib menanggung, membayar ganti rugi. Kapan? Intalifa ba'dahu, ketika hartanya itu harta yang wajib dizakatkan itu rusak ya. Harta yang wajib dizakatkan itu rusak. Setelah ba'dahu, ba'da ba'da tamakkun, ketika sudah disebut mampu untuk membayarkan ya, tapi dia mengakhirkan ya, dia tidak segera untuk membayarkan. Nah, ketika diakhirkan itu, ketika dipending ya, qadarullah, hartanya tiba-tiba rusak, hilang ataupun yang lainnya. Nah, maka di sini dia
tetap wajib untuk mengganti rugi, ya, atau membayarkan, tetap wajib untuk membayarkan, karena dia sudah terkena beban, maka dia wajib untuk menyelesaikan beban tersebut. Sebagaimana sholat, ya, orang yang sudah misalkan ada wanita haid, ya, sudah masuk waktu sholat. Nah, sudah masuk waktu sholat zuhur, tiba-tiba wanita tersebut haid, ya, 1 jam setelahnya tiba-tiba wanita haid, tapi dia belum sholat. Apakah dia wajib untuk mengqadha setelah suci dari haid? Ya, dia tetap wajib, karena kewajibannya sudah dia dapatkan, maka tidak bisa gugur kecuali dia melaksanakannya, ya. Naam, in akhara lintidhari qaribin aw jarin aw ahwaja aw aslaha lam ya'tham. Iya, kalau misalkan dia mengakhirkannya untuk menunggu kerabatnya, aw jarin atau tetangganya, aw ahwaja atau ada orang yang lebih membutuhkan, aw aslaha atau ada orang yang lebih layak, ya, lam ya'tham, maka tidak berdosa. Nah, ini posisinya ketika dia mendistribusikan langsung, ya, harta zakatnya dia distribusikan langsung, tidak melewat jalur resmi misalkan, ya, kan boleh, ya, kita boleh mendistribusikan zakat secara langsung, dan boleh kita bayar kepada pemerintah, ya, kepada al-amilina 'alaiha, kepada amil zakat. Nah, amil zakat ini, ya, nanti kita akan bahas amil zakat itu siapa. Ya, yang jelas amil zakat adalah orang yang ditunjuk atau perwakilan dari pemerintah, ya, perwakilan dari pemerintah. Nanti, ya, kita coba bahas bagaimana penerapan di zaman sekarang, karena kan ada lembaga filantropi, ya. Apakah itu bisa dikatakan al-amilina 'alaiha juga atau tidak? Ya. Kalau pembahasannya itu, ya, zaman itu bisa dikatakan al-amilina 'alaiha jika dia sudah mendapatkan izin resmi, gitu, dari pemerintah. Nah, kalau tidak ada izin resmi, ya, maka tidak bisa disebut al-amilina 'alaiha, maka yang swadaya, ya, swadaya masyarakat ketika khususnya di bulan Ramadan. Nah, itu kan banyak perwakilan dari masjid-masjid, ya. Itu swadaya dari masyarakat tersebut untuk mengumpulkan zakat, ya. Apakah yang mengumpulkan zakat itu berhak untuk mendapatkan jatah al-amilina 'alaiha? Nah, kalau kita merujuk dari definisi bahwa al-amilina 'alaiha adalah orang yang ditunjuk pemerintah atau yang mewakili, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai al-amilina 'alaiha. Ya, karena dia swadaya, kecuali swadaya yang tersebut dikuatkan dengan izin dari pemerintah. Nah, itu bisa dikatakan, ya, al-amilina 'alaiha. Taib. Lakinnahu lam yadman lakinnahu yadmanuhu in talifa. Nah, kan tetapi, ya, walaupun tadi dia didistribusikan atau dibayarkan secara pribadi, ya, kepada kerabat atau tetangga atau yang lebih membutuhkan atau yang lebih layak, ya. Tadi dia tidak dosa kalau dia akhirkan. Lakinnahu yadmanuhu in talifa, tapi tetap dia menanggung atau mengganti rugi ketika harta zakatnya itu sudah rusak, misalkan sebelum dibayarkan, ya, sebelum distribusikan, ya. Nah, keburu rusak, ya, misalkan hasil pertanian, ya, beras misalkan, ya, beras. Nah, berasnya dia mau bayarkan ke masyarakat miskin yang ada di sekitar, tapi kebetulan lagi nggak ada, ya. Misalkan tetangganya yang miskin ini kebetulan pada keluar kota, gitu, ya. Nah, ketika dia nunggu, dia simpan,
ya berasnya. Nah, tapi qadarullah, nah berasnya sudah hancur misalkan. Berasnya hancur karena nunggu agak lama gitu ya. Nah, apakah dia wajib untuk tetap membayarkan? Ya, dia tetap wajib untuk membayarkan. Ya, lakinnahu yadmanuhu in talifa. Akan tapi dia tetap membayarkan jika rusak. Kaman atslafahu, seperti orang yang merusaknya secara sengaja, au qassara fi daf'i mutlafin anhu. Atau dia qassara, ya, teledor ya ketika membayarkan harta zakat yang rusak tersebut. Ka'an wada'ahu fi ghairi hirzihi ba'dal haul. Seperti orang yang menaruh orang yang menaruh harta zakat di tempat yang enggak layak ya. Tempat yang enggak layak. Nah, itu qasara. Ledor berarti dia. Ya, ledor. Wa qabla at-tamakkun. Dan itu dilakukan sebelum tamakkun, sebelum dia mampu ya, sebelum dia mampu. Jadi yang sebelum mampu ini kan sebenarnya nggak ada kewajiban untuk membayar zakat ya. Sebelum nggak ada kewajiban untuk membayar zakat kalau belum tamakkun ya, belum tamakkun. Tapi yang belum tamakkun ini bisa jadi dia dibebankan wajib bayar zakat ketika apa? Ketika dia atlafa, ketika dia sengaja untuk merusak harta zakat itu. Ya. Padahal secara asalnya dia nggak wajib bayar zakat karena belum tamakkun, karena belum mampu. Ya. Tapi dia tetap dibebani wajib bayar zakat karena dia satu merusak ya, merusak harta zakat. Yang kedua, au wada'ahu au qassara fi daf'i mutlafin anhu, atau dia teledor ya untuk biar tidak harta zakat ini tidak rusak. Seperti tadi dia naruh di tempat yang tidak layak ya, tidak layak sehingga dengan mudah harta zakat tadi itu rusak ya. Maka walaupun belum tamakun dia tetap wajib untuk mengganti domina ya. Nah, kapan dikatakan tamakun atau dikatakan mampu ya? Wa yahsulu tamakkunu bihuduri malin ghaibin sairin au qarrin bimahallin asural wusulu ilaihi. Fa illam yahdur lam yalzamhu al-ada'u min mahallin akhar wa in jawazna naqla zakati. Dan kemampuan itu terjadi kapan? Bihuduri malin, ketika malnya atau hartanya itu sudah ada ya, hudur, sudah ada ya, hudur ya, jadi sudah ada. Kalau nah berbeda dengan malnya goib artinya dia tidak pegang gitu ya hartanya. Nah, ini nanti konsekuensinya berbeda. Hutang bagaimana? Piutang, kita menghutangkan kepada orang lain. Nah, ini kan berarti malnya tidak hadir ya. Malnya atau hartanya tidak ada, kita sedang tidak ada di kita. Ya, apakah konsekuensinya sama? Nah, nanti kalau untuk hutang itu sendiri atau piutang itu sendiri itu dibedakan. Apakah piutangnya itu sudah jatuh tempo atau belum? Ya, sudah jatuh tempo atau belum? Ya. Kalau belum jatuh tempo, maka itu dianggap mal ghaib, ya, sehingga tidak wajib untuk kita bayarkan zakatnya. Ya. Tapi kalau piutangnya sudah jatuh tempo, maka ini wajib untuk kita bayarkan zakatnya. Misalkan kita punya piutang ke orang lain sebesar 100 juta. Ya.
Nah, itu sudah insya Allah sudah mencapai nisab ya, 100 juta ya. Kemudian sudah haul juga ya, sudah berputar selama satu tahun ya. Nah, kebetulan piutangnya ini sudah jatuh tempo dan yang pihak kreditur wajib untuk membayar ke kita ya, sudah jatuh tempo. Maka kita walaupun kita belum menerima nih ya, belum menerima piutangnya, nah tapi kita tetap wajib untuk membayarkan zakatnya ya. Nanti insya Allah ada penjelasan lebih lanjut ya. Nah, bihuduri malin, jadi hartanya itu sudah ada di kita ya. Ghaibin sarin. Ghaibin sarin. Apa yang dimaksud dengan ghaibin sarin? Jadi tadi malnya ghaib ya. Malnya itu malnya apa, hartanya itu tidak ada di kita ya, ghaib. Nah, tapi akan hadir ke kita ya. Jadi misalkan hartanya dia ada di mana? Di kota lain gitu ya. Nah, itu kan goib. Nah, sair artinya sair itu artinya berjalan ya. Maksudnya harta yang ada di kota lain itu atau di tempat lain itu bisa dihadirkan ya, bisa dihadirkan ke tempatnya dia ya, ke tempatnya dia. Au qarin bi mahallin asural wusulu ilaihi, atau hartanya tadi di tempat lain dan qor menetap di situ. Menetap di situ, tidak bisa dipindahkan ya, tidak bisa dipindahkan. Ini kita apa namanya? eh, akan sulit kita membayangkan karena di zaman kita sini sudah ada apa, sistem transfer bank ya. Eh, ini dulu ini ya, dulu ketika ya tidak ada sistem perbankan seperti sekarang ya. Jadi kok bisa dikatakan sulit gitu kan? Padahal sekarang ada bank. Enggak, ini zaman dulu ya, zaman dulu itu ketika teknologi belum maju ya, harta itu kan perlu apa, butuh waktu untuk memindahkan dari tempat ke tempat lain ya. Nah, auqarin atau hartanya menetap di mahallin, di suatu tempat, asurul wusul ilaihi, kita sulit untuk eh, apa namanya, ke tempat tersebut. Fa'ilam yahdur lam yalzamhul ada'u min mahallin akhar. Nah, kalau kita belum mampu untuk mengambil dari tempat tersebut ya, atau dia dari tempat tersebut juga belum mampu untuk menghadirkan ke tempat kita, nah, padahal itu harta kita ya, lam yalzamhul ada, maka tidak wajib untuk dibayarkan min mahallin akhar, dari tempat tersebut. Jadi misalkan ada di kota, kita ada di kota, saya ada di kota Bogor ya, kemudian harta kitanya ada di kota Surabaya misalkan ya. Nah, dan kita belum apa, kesulitan untuk mengambil harta kita yang ada di tempat Surabaya. Nah, maka tidak wajib kita untuk membayarkan di kota Surabaya, enggak ya. Jadi kapan wajibnya? Sampai harta yang di Surabaya tadi itu datang ke tempat kita gitu ya. Wa in jawazna naqla zakati, walaupun kita membolehkan apa, distribusi zakat itu di tempat yang lain. Nah, naqlu zakat ini pembahasan apakah boleh ya membayarkan zakat di tempat lain, bukan di tempat kita. Ini pembahasan panjang di antara para ulama. Di mazhab Syafi'i secara apa, secara pendapat resmi tidak membenarkan naqlu zakah ya, atau membayarkan zakat di tempat lain ya.
tadi kaitannya dengan hudurul mal atau hadirnya harta. Tadi kita nggak mampu untuk ke tempat lain, ya. Sedangkan harta kita di sana, apakah boleh membayar zakatnya di tempat tersebut? Ya, walaupun kita membolehkan pendapat nakluz zakah atau boleh memindahkan atau boleh mendistribusikan zakat di tempat yang lain. Nah, tapi tetap ini kita tidak wajib untuk membayarkan zakat di tempat tersebut, ya. Kita tidak wajib untuk membayarkan di tempat tersebut karena belum disebut tamakun. Ya, belum disebut tamakun. Ya, jadi wajibnya kita membayar zakat ketika sudah disebut tamakun atau mampu. Nah, kapan disebut mampu? Yaitu hudurul mal. Hudurul mal. Adanya kemampuan untuk membayarkan zakat. Ya. Ya mungkin permasalahan-permasalahan teknis ya kalau di zaman sekarang ya ini bisa jadi menyebabkan orang itu tidak disebut tamakun. Seperti misalkan kita punya beberapa rekening ya, atau misalkan harta kita ada di deposito, ya deposito. Nah kebetulan deposito ini misalkan belum bisa dicairkan. Nah sedangkan sudah haul, ya sudah haul, ya. Ini perlu pembahasan panjang, tapi sepertinya itu bisa menjadikan orang itu belum tamakun ketika memang depositonya itu belum bisa dicairkan. Ya. Kemudian juga misalkan permasalahan teknis ya kita punya harta di rekening yang lain gitu ya. Nah, kebetulan harta yang di rekening lain itu sudah mencapai nisab dan sudah haul. Ya, tapi kebetulan belum bisa dicairkan juga atau misalkan terjadi pemblokiran rekening gitu ya. Nah, kita harus mengurusnya segala macam. Nah, itu wallahu taala alam ya. Apakah bisa masuk ke dalam menyebabkan kita jadi tidak tamakun atau tidak, ini memang butuh pembahasan yang lebih lanjut ya. Tapi bisa jadi permasalahan-permasalahan teknis tadi ya itu bisa dikaitkan kepada pembahasan hudurul mal ini ya. Hudurul mal ya. Baik, yang kedua, syarat tamakun atau kemampuan yang kedua adalah wahuduri mustahiqiha. Wahuduri mustahiqiha. Dan hadirnya orang yang berhak menerima zakat. Ya, wahuduri mustahiqiha. Dan hadirnya orang yang menerima zakat. Ai az-zakati. Au ba'dihim. Au ba'dihim. Atau sebagiannya. Fahuwa mutamakkinun binisbati li hissatihi. Maka dia disebut mutamakkin binisbati li hissatihi. Disebut mampu berdasarkan persenan orang yang yang berhak menerimanya. Nah, ini kaitannya dengan yang sebagian. Jadi kalau misalkan cuma sebagian yang hadir, ya cuma sebagian yang hadir, maka tetap dianggap mampu, tapi berdasarkan persenan orang yang hadirnya saja, ya. Karena nanti harta zakat itu, ya, itu dibagi ke 8 asnaf, ya, ke 8 asnaf. Secara rata, ya, secara rata. Nah, yang hadir itu cuma 3 asnaf saja, ya, atau 3 golongan saja, ya. Maka dia tetap wajib untuk membayarkan ketiga ini, ya, ya tiga golongan ini, ya. Hatta lau talifat dominaha. Nah, walaupun
harta zakat tersebut itu rusak, maka dia tetap wajib untuk menggantinya. Ya. Wa ma'a faraghin min muhimmin dini au dunyawi ka'aklin wa hammam. Dan juga dia telah selesai dari tugas agama ataupun dunia, seperti makan atau bebersih ya, mandi dan yang lain sebagainya. Jadi misalkan dia sudah masuk waktu pembayaran zakat, ya sudah masuk pembayaran zakat, tapi dia masih ada kewajiban mengantor misalkan, masih ada kewajiban sholat misalkan, ya berarti, nah dia selesaikan dulu kewajiban tadi, ya kewajiban pekerjaan sama kewajiban agama, ya dia selesaikan dulu, baru ketika dia sudah faragh, sudah waktunya sudah lenggang, ya sudah lenggang, baru dia bayarkan zakatnya. Ya. Nah selanjutnya, ya syarat yang ketiga dikatakan tamakun adalah wahululi dainin, wahululi dainin min naqdin au ardi tijaratin ma'a qudratin ala istifaihi. Nah ini yang tadi kita bahas, ya. Jadi ketika kita punya piutang, bukan hutang ya, piutang, kita menghutangkan kepada orang lain, kita jadi debitur, ya posisi kita jadi debitur, ya. Debitur lagi, kreditur ya. Ya, kreditur. Afan, bukan debitur tapi kreditur, ya. Wa hululi dainin min naqdin au ardi tijaratin. Jadi kita yang pihak yang meminjamkan kepada orang lain. Nah, piutang kita kepada orang lain, apakah wajib dibayarkan zakatnya? Nah, dikatakan wajib ketika sudah jatuh tempo, ya. Ketika sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo, maka belum, ya wajib untuk dibayarkan. Hulul itu artinya jatuh tempo. Minakdin dari naket itu emas dan perak atau uang, ya, atau uang. Au ardi tijaratin atau apa, barang dagangan, ya barang dagangan. Misalkan barang dagangan itu dibeli, ya sama orang lain, tapi dia pembayarannya tidak cash, ya tapi secara kredit misalkan, ya secara kredit. Nah, apakah itu dianggap atau itu wajib dibayarkan zakatnya? Ya, kalau sudah hulul, ya, sudah jatuh tempo, maka wajib. Kalau tidak, maka tidak wajib. Ma'qudratin ala istifaihi, ya, dengan disertai dengan kemampuan untuk membayarnya. Nah, misalkan yang sudah jatuh tempo ini pihak debiturnya atau yang meminjamnya ini itu mampu atau tidak membayar hutangnya, walaupun sudah jatuh tempo, ya. Karena ayatnya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Kalau misalkan dia nggak bisa bayar utang karena memang dia ada kebutuhan yang lebih urgen lagi, ya fanadhiratun ila maisar, maka kita disunahkan untuk menangguhkan utangnya itu ke waktu yang dia mampu. Fanadhiratun ila maisar. Nah, begitupun dengan zakat. Ketika misalkan, ya, pihak yang menghutangnya ini dia belum mampu untuk membayarkan walaupun sudah jatuh tempo, maka di sini juga tidak wajib dia membayarkan zakat karena yang pihak yang penghutang ini dia nggak mampu. Nah, kecuali sudah jatuh tempo dan yang pihak yang menghutang ini dia mali atau mampu untuk membayarkan zakat, ya mampu untuk membayarkan zakat, maka dia wajib untuk dibayar, bukan wajib membayarkan zakat, dia mampu untuk membayarkan hutang, ya dia mampu untuk membayarkan hutang, maka kita wajib untuk membayarkan zakatnya walaupun belum dibayarkan, ya walaupun belum dibayarkan. Jadi dua, ya, hululul dain, ya hutangnya sudah jatuh tempo, kemudian
Yang kedua, pihak yang menghutangnya ini apa? Dia mampu, mali, ya. Dia mampu untuk membayarkan. Ya. Biangkan ala maliin hadirin bazil. Nah, dia mampu apa? Hutangnya ini, yang pihak yang menghutang ini siapa? Mali, orangnya mampu. Hadir, ada di tempatnya. Bazil, dan dia mampu untuk membayarkan, ya. Au jahidin alaihi bayinah, atau pihak debiturnya ini mengingkari kalau misalkan dia punya utang, ya, tapi kita punya bayinah, mengingkari hutang atau mengingkari dia mampu, ya, tapi kita punya punya apa, punya eh, punya bukti, ya, punya punya bukti. Atau bukan bukan ini ya, sebentar. Au jahidin alaihi bayinah, atau orang yang mengingkari hutang. Nah, si orang yang yang mengingkari hutang ini dia alaihi bayinah. Ya, dia apa namanya? Punya bukti, bahwa dia tidak punya hutang kepada si fulan. Ya, kepada si fulan. Au ya'lamhu au au ya'lamuhu al-qadi, atau ya, atau jadi gini, biar ini ya. Jadi orang yang mengingkari hutang ini, ya, dia mengingkari hutang padahal dia sudah ada bukti bahwasanya dia berhutang. Nah, ya. Ya, jadi ada buktinya. Makanya kalau hutang itu, ya, walaupun itu kepada teman kita, hendaknya itu kita catat, ya, kita catat supaya ada buktinya. Jadi walaupun transaksi hutang piutang itu adalah transaksi transaksi irfak, ya, ukudul irfak. Ya, irfak itu artinya apa ya? Irfak itu kasih sayang atau apa? Belas kasih, ya, belas kasih. Ya, dasarnya itu, ya, irfak, ukudul irfak. Tapi tetap yang namanya hutang piutang itu harus dicatat, disunahkan untuk dicatat. Karena kenapa? Karena kalau tidak dicatat bisa jadi akan menimbulkan permasalahan ke depannya. Sebagaimana dijelaskan, ya, di ayat yang paling panjang di dalam surat Al-Baqarah, ya. Ya, faktubuh gitu kan. Faktubuh perintahnya apa adalah apa dicatat, ya. Idza tadayantum bidayinin ila ajalin musamma faktubuh, ya. Jika kalian berhutang, ya, pada tempo tertentu, maka faktubuh, maka kalian tulis atau kalian catat, ya. Taib. Nah, jadi orang yang mengingkari hutang ini dia punya bukti kalau misalkan dia berhutang. Jadi dia punya bukti bahwasanya orang yang mengingkari ini punya hutang, ya. Au ya'lamuhul qadi, atau pihak hakim itu juga mengetahui bahwasannya orang yang mengingkari ini dia berhutang, gitu. Jadi bisa dibuktikan, ya. Jadi bisa dibuktikan bahwasanya dia itu berhutang kepada kita. Nah, karena bisa dibuktikan, maka ada kemampuan di situ untuk membayarkan zakatnya, ya. Bisa
Ya di situ ada kemampuan. Karena kenapa dianggap ada kemampuan? Karena dia bisa untuk menagih, ya, menagih hutangnya. Pertama karena dia punya bukti, yang kedua dikuatkan oleh pengetahuannya siapa? Hakim, ya. Taib. Au qadira ala au qadira huwa ala khalasihi, atau dia mampu untuk khalas, ya, atau terlepas dari hutangnya. Fayajibu ikhraju zakati fil hal, maka dia wajib membayarkan zakat saat itu juga, ya, saat itu juga. Wa illam yaqbidhu, walaupun, ya, walaupun dia belum menerima, ya, menerima hutangnya, pembayaran hutangnya. Li'annahu qadirun ala qabdihi, karena dia mampu untuk menerima hutang tersebut. Amma idza ta'adzara istifa'uhu bi'isar, ya, adapun jika dia sulit untuk apa? Menerima hutangnya bi'isar, karena memang pihak debitur itu tidak mampu, ya, tidak mampu membayar, i'sar, au matol, atau menunda-nunda, ya, au matol, atau menunda-nunda, padahal dia mampu tapi menunda-nunda, ya, au ghaibah, atau yang pihak debiturnya sedang tidak ada di tempat, sedang tidak ada di tempat. Ya, tapi ini apa namanya? Ya, syarat ini kalau konteks zaman sekarang mungkin, ya, sekarang bisa ditagih kan lewat apa? Lewat udara gitu. Tidak harus lewat darat, ya. Lewat udara kita chat gitu, ya. Sekarang udah ada banyak platform, ya, ada WA dan beberapa medsos, ya. Ya itu mungkin bisa apa namanya dihukumi hudur juga, ya, bisa dihukumi hudur, ya, walaupun butuh ini lagi, ya, butuh apa? Penelitian lagi apakah bisa dikatakan hudur orang yang bisa dihubungi, ya, lewat udara, apakah bisa disamakan dengan hukumnya dengan dia hadir secara darat gitu, ya. Nah, beda cerita kalau misalkan di tempatnya nggak ada, dan dia nggak bisa dikomunikasikan lewat udara juga. Nah, ini mungkin bisa masuk kategori goibah, ya, goibah. Nah, kalau zaman dulu itu kan ketika komunikasi tidak selancar sekarang, yang namanya goibah itu yang nggak ada secara, ya, di tempatnya dia nggak ada gitu, ya, karena komunikasi via udara memang sulit, ya, ketika dulu, ya, bisa pakai tapi walaupun ada telepati segala macam, tapi itu, ya, tidak, ya, tetap sulit lah. Tapi kalau zaman sekarang, ya, mudah sekali, ya, ada WA, ada Telegram, ya, dan medsos yang lain itu memudahkan kita untuk bisa komunikasi lewat udara. Nah, jadi apakah itu dihukumi ghaibah juga? Wallahu ta'ala sepertinya tidak, ya. Ketika masih mudah untuk komunikasi, maka itu tidak dikatakan ghaibah, ya. Au juhud, au juhudin wala baina, atau dia mengingkari tapi tidak ada bukti sama sekali. Dia mengingkari nih, tapi kita tidak punya bukti membuktikan bahwasanya dia emang berhutang gitu. Nah, ini sulit kan? Jadi ketika apa? Dia punya hutang tapi tidak ada bukti sama sekali, nggak ada bukti tertulis, ya, nggak ada saksi juga, ya. Nah, ini kita kesulitan, ya, kesulitan bagaimana membuktikan kalau dia punya hutang, ya. Makanya masya Allah, ya, itu ayat terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu membicarakan terkait dengan hutang piutang. Karena hutang piutang walaupun awalnya irfak, bisa jadi setelah itu bisa jadi permusuhan, ya. Awalnya niatnya untuk membantu, tapi, ya, bisa jadi akhirnya itu jadi permusuhan ketika memang tidak ada data pendukung, ya. Karena ketika tidak ada data pendukung, bisa jadi membuat orang yang tadinya soleh itu menjadi orang yang berubah niat. Karena kejahatan itu bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga ada kesempatan.
ya. Nah, ketika ada kesempatan ya, nggak tercatat ini, jadi saya bohong aja lah. Nah, itu karena tidak tercatat, ya. Baik, fakam maghsubin, maka hukumnya seperti harta yang digosok, harta yang dicuri, ya. Harta yang dicuri ini tidak wajib langsung dibayarkan. Kita misalkan ada naudzubillah min dzalik, ya, ada harta yang dicuri. Nah, apakah walaupun harta tersebut sudah mencapai nisab, ya, sudah mencapai nisab dan sudah haul, apakah wajib untuk dibayarkan? Nah, tidak, ya, tidak wajib untuk dibayarkan illa in qabidahu, kecuali dia sudah mendapatkan kembali harta yang dicuri tersebut, ya. Ya, ketika di rekening juga sama, ya, di rekening tapi terkena hack, ya, sehingga dibobol, ya, rekening dia. Nah, ini juga sama, namanya hukumnya, ya, fakam maksub, ya, maksub dia dijatuhi hukum apa? Maksub, dicuri atau digosok. Wa tajibu zakatu fi maghsubin wa dhalin, lakin la yajibu daf'uha illa ba'da tamakkunin bi'audihi ilaihi. Nah, dan wajib membayarkan zakat di harta yang dicuri atau harta yang hilang, lakin la yajibu daf'uha illa ba'da tamakkunin bi'audihi ilaihi. Tapi tidak wajib untuk dibayarkan segera kecuali dia sudah mendapatkan kembali harta yang dicuri tadi atau harta yang hilang tadi, ya. Baik. Selanjutnya, walau asdaqaha nisaba naqdin. Ketika suami menjanjikan atau bisa menjanjikan atau membayarkan, ya, mahar sebesar nisab, ya, nisab naqdin, emas, perak atau uang, ya. Wa in kana fi dhimmah, walaupun belum dibayarkan, belum dibayarkan. Ausa imatan muayyanah, atau ausa imatan muayyanah, atau hewan gembala, ya, hewan ternak yang digembala muayyanah, dan itu sudah ditentukan, ya. Jadi bentuk maharnya itu naked atau saimah atau hewan ternak yang digembala, ya, dan itu nisab. Nah, itu sudah mencapai apa? Nisab. Zakathu, maka perempuan tadi atau istri tadi, ya, dia dibayarkan mahar dia, ya, maharnya wajib untuk dibayarkan zakatnya, ya. Udah dibayar atau belum, ya, maka wajib untuk dibayarkan zakatnya, ya. Karena kan ketika sudah janji, misalkan si suami ini sudah janji untuk membayarkan mahar sejumlah sekian, ya, dan itu sudah mencapai nisab, ya. Nah, maka ini sudah menjadi wajib untuk dibayarkan kan kepada si istri, ya. Nah, makanya si istri dia wajib untuk membayarkan zakatnya. Zakat hujuban. Idza tamma haulun minal isdaq, ya. Jika sudah sempurna satu haul dari penetapan mahar tersebut. Penetapan mahar tersebut. Misalkan penetapannya itu ketika akad, ya. Ketika akad, maka apakah kontan atau utang itu pokoknya dari awal ditetapkan maharnya, ya. Wa illam taqbidhu, walaupun si istri tadi belum menerima maharnya, tetap wajib dibayarkan zakatnya. Wala wati'aha, walaupun belum digauli, ya. Belum digauli.
Nah ini nanti nyambung ke permasalahan kan, kalau istri belum digauli kan, terus yang tiba-tiba dicerai kan, fanis fuma farotum, maka kewajiban maharnya jadi setengah ya, nggak full gitu. Misalkan tadi dia menjanjikan si suami ya menjanjikan mahar itu 100 juta. Nah, 100 juta. Taruhlah nisab kan nisab emas itu kan 85 gram ya, 85 gram. Taruhlah 1 gram itu 1 juta, ya 85 juta ya, berarti nisabnya itu 85 juta. Nah, seharusnya ketika dia belum digauli ya, dan kan ada potensi cerai di situ, ada potensi cerai. Nah, kalau dia belum digauli dan dia akan mencerai, berarti kan sebenarnya yang wajib dibayarkan oleh si suami kan setengahnya, ya, setengahnya 50 juta, ya. Tapi cerainya ini belum terjadi gitu. Keburu sudah haul, ya, hartanya sudah haul. Nah, maka si istri ini tetap wajib untuk membayarkan zakatnya, walaupun tadi belum digauli, ya, ya kan? Makanya ketika ini bagaimana tetap wajib dibayarkan zakatnya padahal belum diwato dan dia punya potensi untuk dicerai. Nah, tetap enggak ya. Walaupun dia punya potensi untuk dicerai dan dia belum digauli, ya tapi ketika sudah satu haul, ya, ketika sudah satu haul, maka dia wajib untuk tetap membayarkan zakat maharnya. Nah, gitu. Yang membayarkan si istri ya, karena kan yang menerima istri. Gitu, ya. Lakin yushtaratu in kana naqdu fi dhimma imkana qabdihi. Nah, kan tapi disyaratkan jika uang tadi ya belum dibayarkan atau mahar tadi belum dibayarkan, imkana qabdihi mampu untuk diserah terimakan ya. Maharnya mampu untuk diserah terimakan. Bikaunihi yaitu contoh dikatakan mampu diserah terimakan itu apa? Ketika suaminya itu musiron, mampu ya, orangnya kaya, enggak kaya sih, mampu lah, mampu untuk membayarkan apa sodaknya atau mahar. Hadiron ya, ada di tempat ya, hadiron ada di tempat. Ya tadi ya, kalau kita ulang lagi konteks zaman sekarang, hadir itu bukan hanya hadir secara darat tapi secara udara pun juga bisa dikatakan hadir ya, ketika mampu untuk komunikasi secara udara. Baik, saya kira cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pekan depan. Bisa dipahami ya. Eh, Nanti kalau ada yang tidak paham bisa kita diskusikan lebih lanjut di grup ya. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafat majelis. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.